Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Jumlah kasus demam berdarah denggi di Kota Denpasar terus meningkat. Polisi menangkap 2 tersangka pengedar narkoba dan menyita 5 kg lebih ganja. Mencicipi kuliner lawar daging sapi di daerah Kediri, Tabanan. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot, Tabanan kembali naik setelah sempat sepi selama pandemi COVID-19. Kedatangan wisatawan asing ke tempat ini semakin bertambah pasca pulihnya kunjungan wisatawan asal Cina ke Bali. Jumlah wisatawan Cina yang berwisata ke Tanah Lot saat ini mencapai 150 orang per hari. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan Cina yang datang ke Tanah Lot mencapai 2.000 orang per hari. Untuk wisatawan Cina kita bersyukur setelah bulan kemarin mereka sudah ada kelihatan. Jadi rata-rata kalau kita hitung per hari bisa sampai 100 atau 150 orang untuk Cina. Nah sementara untuk objek DTW Tanah Lot itu masih banyak yang berkunjung didominasi sama domestik, dan tamu Eropa juga udah kelihatan. Jadi perbandingannya itu 60 domestik, sekarang udah kelihatan 40 itu orang asing untuk berkunjung ke Tanah Lot. Kalau Cina persentase ya karena baru kemarin baru dibuka itu, jadi kami belum bisa memprediksi berapa persen ya. Ya kurang lebih lah, mungkin atau 2 atau 3%-nya lah. Itu udah kelihatan dia Cina-nya. Kemudian India juga udah kelihatan, Spanyol, kemudian Rusia yang banyak dan Australia yang banyak. Kalau sebelum pandemi ya kita rata-rata bisa 2.000 atau 1.000 sampai 2.000 per hari kalau Cina sama Korea waktu sebelum pandemi. Itu setiap hari ya Pak? Setiap hari, makanya rata-rata kunjungan kita sebelum pandemi itu adalah 6.000 per hari. Tapi sekarang masih ya syukurlah kita setengkara, sekarang itu kunjungan kita 4.000 sampai 4.500 per hari. Kunjungan saat ini masih didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk menyambut kedatangan wisatawan, pihak manajemen melakukan penataan beberapa fasilitas penunjang di objek wisata. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Bali mengenal makanan tradisional yang disebut lawar. Tak hanya dibuat dari daging babi, lawar juga bisa dibuat dari daging sapi. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah warung sederhana di daerah Kediri, Tabanan. Lawar dibuat dari kulit daging sapi yang sudah matang, kacang panjang, parutan kelapa, dan bumbu genap Bali. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu dan disajikan bersama nasi putih. Kelebihan dari lawar daging sapi ini Bu? Pemakaian bumbu khas Bali. Jadi itu ya Bu ya pemakaian. Ya. Kenapa harus memakai daging sapi bukan daging ayam atau babi? Mungkin rasanya Bu supaya ya? enak, ya supaya rasanya enak. Oh gitu. Ya. Ini dipadukan dengan apa lagi Bu? Bumbu sayur-sayurnya Bu? Sayurnya nangka, buah kacang panjang ya? Ya kacang Terus panjangnya. ada kelapa ya? Ada kelapanya. Seru? Ada kulitnya, kulit sapi itu. Kulit sapi ya Bu?
untuk lawar ini apa yang buat Bapak suka, Pak? Apanya yang paling enak? Rasanya. Rasanya ya, Pak? Ya, kalau lawar itu ciri khas Bali itu kan rasa. Rasa. Rasa lawarnya. Terus bumbunya Bapak suka ya, Pak? Bumbu gendap Bali ya? Ya, itu namanya istilah seperti orang Bali itu bumbu gede. Bumbu gedenya Ya, rasa ya, bumbu Pak? besar itu lebih bagus rasanya. Jadi Bapak Ini- setiap hari dapat aja menikmati lawar ini, Pak? Oh dapat, apalagi Dapat, saya ya. mendamping. Selalu ada lawar. Jadi setiap hari harus dapat dia lawar, Pak ya? Ada, walaupun sedikit, ya, pasti ada. Untuk harga bagaimana, Pak? Apakah murah? atau Lumayan untuk pedesaan. mahal? Satu porsi lawar daging sapi dijual seharga Rp10.000. Setiap harinya warung ini dibuka mulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang layak untuk dicoba. Salah satunya kuliner nasi tahu Nisarti yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Kuliner ini dapat ditemui di kawasan Pasar Sukawati Gianyar, tepatnya di wilayah Banjar, Gelulung. Satu porsi nasi tahu Nisarti terdiri dari nasi putih yang dimasak menggunakan kayu bakar, beberapa potong tahu, sayur urap khas Bali, 3 jenis sambal, dan kerupuk tahu. Meski telah ada sejak puluhan tahun lalu, namun cita rasa nasi tahu ini tetap terjaga hingga kini. Iya, tahun berapa itu ya? Saya tahun 71, berarti sekitar tahun 80 saya sudah beli di sini. Saya tinggalkan dekat sini. Dari di sini masih kosong, kita sambil mandi beli nasi di sini. Terus sampai sekarang saya masih suka beli. Sampai ke anak saya pun saya ajak ke sini, akhirnya suka juga di sini. Karena saya sudah merasakan dari dulu ya sama aja. Maksudnya saya tidak melihat perubahan rasa gitu. Karena saya mungkin udah dari kecil itu lidah saya sudah terbiasa. Itu sudah tidak terlalu berubah kalau menurut saya. Sangat nikmat. Yang pertama adalah nasinya enak. Kalau istilah Balinya tulen, karena dimasak pakai sang, jadi aroma nasinya enak kayak seperti zaman dulu. Itu aja sih. Ya kayak seperti makan di rumah sendiri. Tahun 60-an aku nonton itu, tahun 60-an meneruskan generasi kelima aku. Jadi tahu goreng, kerupuk tahu goreng, sayur urap, sambal masih sama nggak ada yang berubah Bu ya? Iya, pembelinya bilang gitu. Dari dulu sama rasanya gitu. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati hidangan yang sederhana dengan konsep makan di balai-balai layaknya di rumah sendiri. Dalam sehari, warung ini bisa menjual hingga 100 porsi nasi tahu. Satu porsi nasi tahu dijual dengan harga Rp15.000. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.